فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kepada bagian yang kedua dari pembacaan faslun fi asbabi syarhis sadr karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di mana pada pertemuan yang pertama kita sudah mengetahui konteks di dalam syariat Islam ketika disebutkan tentang keluasan hati, disebutkan tentang keluasan dada, maka itu terkait tentang sebuah wadah yang dengannya dia bisa bersiap, dia bisa memantaskan diri untuk menerima kebaikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian yang pertama kita juga sudah mengetahui bahwa bagian yang paling penting bagi seorang muslim untuk menerima kebaikan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala beserta kesiapan dalam beramal saleh yaitu pondasi dalam tauhid. Maka masuk kepada bagian yang kedua yaitu sebab-sebab keluasan hati disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yaitu wa minha al-ilm. Maka yang kedua di antara sebab-sebab keluasan hati yaitu adalah ilmu. Fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uh. Maka ilmu itu meluaskan hati, ya kan? Mengembangkan serta meluaskan hati. Hatta yakuna awsa'a minad dunya. Sampai-sampai ada hati yang luasnya itu lebih luas dari dunia. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kalimat Ibnu Qayyim di sini luar biasa agung, luar biasa menakjubkan gitu, bahwa ketika hati diisi dengan ilmu, maka hati itu semakin lama makin berkembang dan makin luas sampai luasnya itu dibandingkan dengan dunia. Di mana kita mengetahui bahwa dunia dengan berbagai macam pulau-pulau, benua, itu luasnya sedemikian rupa, tetapi hati yang diisi dengan ilmu itu bisa lebih luas daripada dunia. Wal jahlu, dan adapun kejahilan, maka yuwarithuhu dhik, maka berbanding terbalik. Jadi ketika hati diisi dengan ilmu, dia akan berkembang. Sebaliknya, ketika hati diisi dengan kejahilan, maka dia akan menyempit. Sehingga dari sini salah satu faedah yang bisa kita ambil bahwa kejahilan itu merupakan sesuatu yang tercela. Sehingga nggak semua kejahilan itu diuzur dan dimaklumi. Gitu. Ada kejahilan dalam agama al-Islam yang memang nggak diuzur, nggak dimaklumi, nggak bisa diterima. Apa saja itu? Ya tergantung konteksnya. Begitu juga ilmu, ya kan? Karena ilmu maupun kejahilan ini dia bertolak belakang. Sehingga kalau ada kejahilan yang tidak dimaklumi, ada kejahilan yang tidak diuzur, maka di situ ada ilmu yang mau nggak mau harus dipelajari. Gitu. Sehingga konteksnya kita juga harus paham. Oh gitu ya, kalau misalnya kejahilan ada yang nggak diterima, berarti ada ilmu yang memang wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Nah inilah yang disebut oleh para ulama ilmu-ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Seperti ilmu tauhid, seperti ilmu fikih salat secara dasar, fikih thaharah, gimana caranya ngambil wudu, salat berapa kali sehari, waktunya kapan aja, berapa rakaat gitu. Siapa Rob kita yang harus diibadahi satu-satunya. Nah, ini merupakan ilmu yang harus dipelajari dan diamalkan dan tidak menerima kejahilan di situ, tidak diudzur, nggak bisa dimaklumi. Ketika ada orang mengaku seorang muslim tetapi nggak ngerti, ada yang namanya sholat zuhur ya, oh ada yang namanya sholat asar ya, oh sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ini nggak bisa gitu. Atau oh ada ya selain Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak untuk diibadahi. Ini nggak bisa. Sehingga di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang kejahilan, bahwa kejahilan itu memang menyempitkan hati. Sehingga kejahilan yang model ini dipelihara, hati itu akan lebih sempit dan lebih sempit, sehingga orang yang memelihara kejahilan di dalam hatinya, maka dia tidak bisa menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak siap untuk berkembang dalam mengamalkan syariat-syariat Islam gitu. Enggak siap untuk beramal soleh, enggak siap untuk menjadi hamba yang lebih baik gitu.
Maka ilmu meluaskan, kejahilan menyempitkan, wal hasr membatasi, nggak bisa berkembang, wal habs menahan. Pokoknya ini merupakan kata-kata yang bertentangan 180 derajat dengan ilmu itu sendiri ketika berkaitan tentang apakah hati ketika menerima sesuatu tersebut bisa berkembang atau justru makin lama makin sempit. Fakullama tasa'al ilmul 'abd, maka fakullama tasa'a ilmul 'abd, setiap hati seorang hamba itu makin berkembang, insyaraha sadruhu, maka begitu pula dadanya pun akan makin luas. Ya karena dada ini tempat hati ada di situ gitu. Sehingga kalau hatinya memang luas, maka dadanya pun berkembang, hidupnya pun terasa lapang. Walaisa hadza likulli ilm, dan tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa konteks ilmu yang dibahas di sini bukan semua ilmu, tetapi bal lil ilmi al mauruthi anir rasul, tetapi ilmu yang memang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ilmu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang pertama tentunya berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan yang kedua yaitu tentang sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa al-ilmun nafi', dan inilah ilmu yang disebut oleh para ulama ya, atau di dalam syariat Islam disebut sebagai ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Fa ahluhu asyrahun nas sadra, maka orang yang memiliki ilmu syar'i maka dialah yang memiliki dada, dialah yang memiliki hati yang paling luas. Wa ausa'uhum quluba, yang hatinya itu paling berkembang, paling luas. Wa ahsanuhum akhlaqa, akhlaknya yang paling baik. Wa atyabuhum aisha, dan kehidupan mereka yang memiliki ilmu syar'i adalah kehidupan yang paling manis di dunia. Nah, dari sini kita harus mengetahui bahwa ketika Ibnul Qayyim itu menyebutkan tentang ya bahwa hatta yakuna awsa'a minad dunya, bahwa ilmu itu membuat hati kita itu lapang, luas, bahkan lebih luas dari dunia. Kemudian di sini juga dia bilang rahimahullah taala bahwa pemilik ilmu syar'i itu adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memiliki ilmu syar'i, maka dia mempunyai dua pondasi yang dengannya dia bisa memperlakukan atau tahu caranya bagaimana bermuamalah di dalam kehidupan ini. Yang pertama, dia itu memiliki kemampuan dan keyakinan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di sisi manusia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tahu dia, yakin dia bahwa akhirat itu jauh lebih baik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan perhiasan dunia, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang dzalika mataul hayatid dunya, itulah perhiasan dunia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Sehingga ini yang pertama. Orang yang memiliki ilmu syar'i akan mewariskan keyakinan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu syar'i maka dia akan bisa mengkondisikan dirinya sendiri, bisa bermuamalah dengan apapun yang terjadi pada dirinya sendiri, baik kesusahan hidup, himpitan rezeki, masalah dari dalam maupun luar rumah tangga. Maka yang seperti ini orang yang memiliki ilmu syar'i itu memiliki bekal dalam mengkondisikan dirinya sendiri untuk menghandle masalah-masalah tersebut. Itu makanya ya orang yang memiliki ilmu syar'i itu tenang pembawaannya, sabar pembawaannya, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya misalnya kata Nabi SAW, man asbaha minkum, barang siapa yang dari kalian pagi harinya ya kan bangun kemudian aminan fi sirbihi, bangun dalam keadaan aman, tentram. Alhamdulillah di Indonesia ini kan alhamdulillah kita bangun aman, tentram, bukan dalam keadaan perang. Mu'afan fi jasadi, kemudian jasadnya sehat walafiat. Ya kan? Wa indahu qutu yaumi, kemudian dia memiliki bekal yang cukup untuk hari itu.
Jadi cuma 3 ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, aman, tentram, mu'afan fi jasadi, jasad sehat wal afiat, wa indahu qutu yaumi, harta nggak perlu banyak-banyak, yang penting hari ini bisa survive, bisa bertahan. Maka orang yang punya 3 ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka orang yang seperti ini seakan-akan layaknya orang yang memiliki seluruh dunia dengan segala pernak-perniknya. Dunia dengan segala pernak-perniknya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, bisa diwakili dengan 3 hal tersebut. Nah, ini merupakan gak mungkin bisa masuk dalam kepala orang yang tidak memiliki pondasi ilmu syar'i. Tetapi orang yang memiliki pondasi ilmu syar'i, dia faham bahwa iya ya, memang pagi hari itu ketika kita berintrospeksi, kemudian tadabbur, tafakkur apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, alhamdulillah, nikmat. Seakan-akan nikmatnya itu punya dunia maupun seluruh isinya, pernak-perniknya. Hizat lahud dunya bihadzafiriha. Nah, ini merupakan qanaah yang muncul dan diwariskan dari ilmu syar'i yang ada pada diri seorang hamba yang telah mengisi hatinya. Dan tentunya kisah-kisah para ulama kita sangat banyak gitu tentang mereka yang bisa mengkondisikan dirinya dengan apapun keadaannya, pahitnya keadaan atau gimana. Alhamdulillah. Ya, contoh misalnya kayak ya yang paling masyhur misalnya kisahnya kisahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ketika diajak nongkrong gitu sama teman-temannya, Abdullah, yuk kita keluar-keluar, yuk kita nongkrong, kita makan, kita ngopi. Maka kata Abdullah bin Mubarak, saya mendingan di rumah saja. Di rumah saja bersama Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya kan? Maksudnya Ibnu Mubarak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ disebutkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, itu lebih enak, lebih nikmat daripada kongko-kongko ngopi-ngopi sama bareng teman-teman. Lebih enak di rumah baca hadis, belajar ilmu syar'i, lebih enak. Begitu juga dengan kisahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya kan, ketika dari kecil sekalipun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika diajak tamasya oleh keluarganya, maka Ibnu Taimiyah merasakan bahwa lebih enak baca buku, lebih enak belajar ilmu syar'i dibandingkan tamasya ke kebun sana, ke kebun sini, lihat pemandangan, lihat ini segala macam. Lebih enak baca buku. Ya kan? Makanya ketika nanti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu di penjara, maka Ibnu Taimiyah bilang al jannatu fi sadri. Gitu. Jannah itu, surga itu ada dalam hatiku. Ya kan? Kalau udah ada dalam hatinya, nggak bisa diapa-apain. Mau di penjara, yaitu berarti khalwah, ya kan? Ini waktunya berduaan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau dibunuh sekalipun berarti mati syahid. Sehingga orang yang seperti ini nggak bisa diapa-apain. Nah, itulah keadaan orang yang memiliki ilmu syar'i, dipenuhi hatinya dengan ilmu syar'i, sehingga hatinya sebagaimana kata Ibnu Qayyim di sini, hatta yakuna awsa'at minad dunya. Seakan-akan hati, dadanya itu jauh lebih luas daripada dunia maupun seisinya. Sehingga tak heran ketika Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan fa'ahluhu, bahwa orang yang memiliki ilmu syar'i asyrahun nas si sodra, bahwa dialah manusia yang paling berkembang dadanya, wa awsa'uhum quluba, yang paling luas hatinya, wa ahsanuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya, wa atyabuhum aisha, dan yang paling baik kehidupannya. Ini merupakan sebab kedua dalam keluasan hati. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas sebab ketiga yang akan dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون